Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Ibu Insi Dini Fawas, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah pembelajaran mesin. Di sini saya Diva Syakira Hana dengan NIM 231401077 dengan teman-teman saya yaitu Fatur Rahman Nasution dengan NIM 231401110 dan Tiara Bella Duyanti Sitepuh dengan NIM 231401107 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu model prediksi berbasis machine learning untuk data di dunia nyata. Di era digital saat ini, pemahaman tentang kepribadian dan perilaku seseorang menjadi topik yang sering diperbincangkan. Kepribadian merupakan pola karakteristik yang relatif stabil dan mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Individu dengan tipe kepribadian yang berbeda menunjukkan pola perilaku sosial yang berbeda dalam hal preferensi waktu sendirian, tingkat kenyamanan dalam situasi sosial, cara mengelola energi setelah berinteraksi sosial, ukuran lingkaran pertemanan, dan bahkan pola komunikasi di media sosial. Ini semua bisa kita lihat di sekitar kita. Perkembangan teknologi informasi, terutama dalam bidang machine learning dan artificial intelligence, telah membuka peluang baru dalam studi kepribadian melalui pendekatan komputasional dan data-driven. Berbeda dengan metode tradisional yang mengandalkan self-report questionnaire atau observasi klinis yang bersifat subjektif dan sangat memakan waktu, pendekatan menggunakan machine learning memungkinkan analisis pola perilaku secara otomatis, objektif, dan dalam skala yang lebih besar. Algoritma machine learning dapat mendeteksi pola kompleks dan non-linear dalam data yang mungkin tidak terlihat oleh analisis statistik konvensional, sehingga memberikan akurasi prediksi yang lebih tinggi dan insight yang lebih mendalam tentang hubungan antara perilaku observable dengan trait kepribadian. Rumusan masalah untuk proyek kami adalah yang pertama, bagaimana menggunakan model machine learning yang dapat memprediksi tipe kepribadian berdasarkan fitur-fitur perilaku sosial. Yang kedua, model machine learning mana yang memberikan akurasi terbaik untuk klasifikasi tipe kepribadian. Yang ketiga, fitur apa saja yang paling berpengaruh dalam menentukan tipe kepribadian seseorang. Dan yang keempat, bagaimana cara mengoptimalkan performa model melalui hyperparameter tuning. Tujuan umum penelitian kami adalah untuk mengembangkan sistem prediksi tipe kepribadian yang akurat menggunakan pendekatan machine learning dengan tujuan khusus pertama, melakukan eksplorasi dan preprocessing data kepribadian, kedua, membandingkan performa berbagai algoritma machine learning, ketiga, mengidentifikasi fitur-fitur yang paling berpengaruh, keempat, mengoptimalkan model terbaik melalui hyperparameter tuning, dan yang terakhir ada membangun sistem prediksi yang dapat digunakan untuk data baru. Manfaat dari penelitian yang kami harapkan adalah untuk manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi dalam bidang computational psychology dan penerapan machine learning untuk analisis kepribadian. Dan yang kedua, ada manfaat praktis menghasilkan tool yang dapat digunakan untuk asesmen kepribadian otomatis dalam berbagai aplikasi. Selanjutnya kita akan membahas landasan teori. Yang pertama, tipe kepribadian. Untuk proyek kami pada kali ini, kami berfokus pada dua tipe kepribadian, yaitu introvert dan extrovert yang saling bertolak belakang. Di mana introvert adalah individu yang cenderung fokus pada dunia internal, lebih suka aktivitas soliter, dan membutuhkan waktu sendiri untuk mengisi energi, dan extrovert adalah individu yang cenderung fokus pada dunia eksternal, energik dalam situasi sosial, dan mendapatkan energi dari interaksi dengan orang lain. Dalam konteks klasifikasi kepribadian, algoritma relevan dalam machine learning yang kami gunakan adalah yang pertama logistic regression, algoritma linear yang menggunakan fungsi logistik untuk memodelkan probabilitas kelas, kemudian decision tree, algoritma berbasis pohon keputusan yang membuat prediksi dengan mengikuti serangkaian aturan if-else, random forest, ensemble method yang menggabungkan multiple decision trees untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting, support vector machine, algoritma yang mencari hyperplan optimal untuk memisahkan kelas-kelas data, yang terakhir ada KNN atau K-nearest neighbors, algoritma lazy learning yang mengklasifikasikan data berdasarkan mayoritas kelas dari K tetangga terdekat. Untuk mengevaluasi performa model klasifikasi, beberapa metrik yang kami gunakan ada akurasi, presisi, recall, F1 score, dan ROC IUC. Di mana akurasi adalah proporsi prediksi yang benar, precision proporsi prediksi positif yang benar, recall proporsi actual positif yang berhasil diprediksi, F1 score harmonic mean dari precision dan recall, ROC IUC adalah area under ROC curve untuk mengukur kemampuan diskriminasi model. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fatur Rahman Nasution. Baik, perkenalkan nama saya Fathur Nasution dengan NIM 2344010. Di sini saya akan menjelaskan bagian metodologi. Pertama, ada dataset. Dataset kami berisi 2019 sampel dengan fitur-fitur behavioral yang relevan untuk prediksi kepribadian. Pertama, ada time spent alone, yaitu waktu yang dihabiskan sendirian, jam per hari. Kemudian ada stage fear, ketakutan tampil di depan publik, yes atau no.
social event attendance, frekuensi menghadiri acara sosial dari skala 1 hingga 10, going outside, frekuensi keluar rumah, skala 1 sampai 10, kemudian ada drain after socializing, rasa lelah setelah bersosialisasi dengan yes atau no, friends circle size, ukuran lingkap pertemanan, dan post frekuensi, frekuensi posting media sosial. Kemudian ada pre-processing data. Di sini tahap proses yang kami meliputi ada EDA, kemudian ada missing value handlingnya dengan categorical features di mode imputation, dan numerical features kami menggunakan median imputation berdasarkan tipe kepribadian. Kemudian ada feature encoding dengan one-hot encoding untuk categorical features dan standard scaling untuk numerical features. Kemudian data splitting 80% training dan 20% untuk testing dengan stratified sampling. Kemudian untuk mode development, kami melatih 5 algoritma berbeda, kemudian membandingkan performa berdasarkan akurasi, kemudian kami create search untuk model terbaik, untuk hyperparameternya, kemudian feature importance analysisnya kami mengidentifikasi fitur paling berpengaruh, kemudian untuk model interpretation menggunakan SAP untuk explainable AI. Bagian evaluasi, kami menggunakan cross validation dengan 5-fold CV untuk validasi robustness, multiple metrics seperti akurasi, precision, recall, advanced score, LOC, dan AUC, menggunakan convention matrix, analysis error patterns, kemudian feature importance, yaitu random forest feature importance dan SAP values. Ini adalah tahap implementasinya. Ini adalah bagian importing library dan building datasetnya. Kemudian ini untuk mengambil dataset dari Kaggle yang kami. Inilah dataset kami, ada 2.900 recordnya, dan ini kolomnya. Kemudian ini kami bagian mengeksplor datanya, EDA-nya. Seperti bisa dilihat ini untuk mengecek personality type distribution-nya, ini basic statistiknya, kemudian ini mengecek unique value-nya, correlation heatmap-nya. Dan ini untuk visualisasi data menggunakan plot untuk probability type distribution. Kemudian ini untuk plot friend circle, stage for distribution. Ini adalah untuk plot post frekuensi by personality type. Bisa dilihat ini adalah time spent alone, stage fear, social event attendance, dan way outside. Ini guide rate atau socializing, friend circle size, dan post frekuensi. Ini dataset shape-nya, missing value-nya ada. Time spent alone-nya 63, stage fear-nya 73, social event attendance 62, way outside 66, drain after socializing 52, ini 77, ini 65, dan personality itu tidak memiliki missing values. Ada type integer, kemudian personality type distribution itu ada extrovert sebanyak 1461 dan introvert ada 1409. Nah, kita pada 1461 dan 1409. Kemudian ini basis statistiknya. Keterangan kolomnya info, stage no yes, dan trend after scrolling no yes, none. Personality itu extrovert dan introvert. Ini correlation matrixnya. Kemudian ini kami membuat visualisasinya, bisa dilihat. Kemudian ada data kebenaran preprocessing. Di sini pertama kami mencari missing value-nya. Kemudian di sini missing value summary-nya, divisualisasikan missing value-nya, dihitung berdasarkan kolom, buat presentasinya. Lalu ini pertama kami untuk original dataset shape-nya ini, dan original missing value-nya is null sum. Kemudian kami handling categorical missing value. Kita cek dulu distribusinya. Kemudian di drop. Nah, kemudian kita menggunakan modus untuk imputasi. Terus numerical missing values. Ini diplotkan. Kemudian di imputation. Imputasi berdasarkan personality type. Ini adalah hasil resultnya. Ini ada data validation-nya. Ini untuk mengecek atau aplikasi. Kemudian untuk mengecek outlier. Lalu untuk melihat data type-nya. Lalu ada data summary-nya. Bisa dilihat. Ini adalah missing value-nya dengan plot.
Kemudian diimplementasi data planning strategi. Bisa dilihat ini ada plot-plotnya. Kemudian ini adalah final resultnya. Remaining missing value 0. Semua sudah dibersihkan data yang hilang, sehingga ada duplikasi itu ada 86 dan di remove, dan tidak ada outlier yang dideteksi. Ini adalah tipe-tipe data dari tiap kolom. Lalu akhirnya ada sisa tinggal yang sudah dibersihkan menjadi 2414 dengan missing values tidak ada. Personality-nya ada extrovert 1347 dan introvert ada 1027. Ini adalah tahap untuk mempersiapkan untuk machine learning-nya. Kita pisahkan feature dan targetnya. Kita handle categorical feature dengan di encode. Kemudian kita membuat preprocessing pipeline-nya. Kita standar scalar dulu. Kemudian di whitehot encoder. Kemudian di combine dengan transformer. Lalu di encode target labelnya dengan label encoder dan di encoded. Kemudian di sini split datanya. Test size 20%. Yang ada state 42. Stratify. Train lah, training set size-nya berapa dan test size-nya berapa. Kemudian dilakukan pre-processing, di extreme process dan test process. Terus kita buat feature name-nya. Dan ini adalah hasilnya. Feature shape 2417, target shape-nya 2417. Feature-nya itu time span alone, stage sphere, social event attendance, going outside, drain after socializing, sun circle size, post frequency. Categorical-nya itu stage sphere, drain after socializing. Numeriknya itu ada time span alone, social, going outside, friends outside circle, post frequency. Yang di encode adalah extrovert dan introvert. Extrovert itu yang di setelah di encoding, training setnya itu ada 1931 dan test size-nya ada 483. Proses training risetnya itu ada 1931 dengan 7 target, 7 fitur. Dan proses test feature shape itu 483. Di sini kita train learning modelnya dengan menggunakan logistic regression, decision tree, random forest, support vector machine, dan KNN. Kita latih dan evaluasi setiap modelnya di model fit, lalu diprediksi, lalu di phytometrics-nya, lalu disimpan hasilnya dan result name dengan akurasi, report, dan convention matrix. Kemudian di print, kita ini bandingkan secara ringkas, optional tidak wajib. Kita buat dan itu dapatkan akurasinya untuk logistic regression untuk 0,9151 dengan inilah precision colon score-nya. Kemudian ini convention matrix-nya. Kemudian ini ada decision tree dengan akurasi 0,8178. Ini dia classification report-nya, convention matrix-nya. Ini random forest, akurasinya adalah 0,8923. Untuk support vector machine ada 0,9337 untuk akurasinya. Dan untuk KNN ada 0,9275. Dan yang ditemukan base model itu adalah support vector machine dengan akurasi 0,9337. Kita evaluasi. Kita pilih base model tadi. Jadi kita evaluasi dengan prediksi probabilitas null label. Kita hitung metode utamanya. Kemudian kita tampilkan convention matrix-nya. Lalu kita plot ROC-nya untuk menghitung AUC. Lalu kita cross validation model terbaiknya. Ini hasilnya. Akurasi 0,9337, precision 0,9313, recall-nya 0,9122, dan advance score-nya 0,9212. Convention matrix-nya. Ini ROC curve-nya dengan 5 volt CV akurasi 0,9242. Ini kita model evaluasi dengan hyperparameter tuning untuk menggunakan class weight. Kita tuning. Jika ditemukan tidak terjadi perubahan, berarti hyperparameternya tidak terlalu berpengaruh terhadap SVM. Menggunakan features importance dan SHP. Ini feature importance-nya untuk random forest dan yang ini untuk SHP-nya.
ditemukan di plotkan. Nah, ini untuk SHP-nya. Lalu kita buat prediction untuk data yang baru. Kita buat data sampel baru untuk memprediksi apakah extrovert atau introvert, dan ditemukan probabilitasnya itu sesuai dengan yang diharapkan. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dan analisisnya. Berdasarkan eksplorasi data, hasil analisis data menunjukkan bahwa dataset memiliki 2.900 sampel dengan 8 fitur, yang merupakan ukuran yang cukup representatif untuk klarifikasi biner. Lalu untuk distribusi targetnya juga cukup seimbang, karena di sini ekstrovert ada 51,4%, dan introvert ada 48,6%, yang dimana ini mengurangi resiko bias pada model terhadap kelas mayoritas. Untuk missing value sendiri, terdapat missing value pada semua fitur, kecuali target variabel, yang dimana kalau kita lihat ini, semua fitur prediksi memiliki missing value dengan presentasi yang rendah. Ini dimana yang paling rendah itu ada drain after socializing, yang itu 1,8%, dan yang paling tinggi itu friend circle size 2,7%, yang dimana di sini berarti rentan untuk missing value-nya sendiri adalah 1,8 sampai 2,7%. Lalu lanjut ke data processing. Untuk hasil processing datanya sendiri, untuk missing value imputation di sini, categorical filter menggunakan mode imputation yang dipilih karena menggunakan nilai yang paling sering muncul. Sedangkan untuk numerical filter, dia itu menggunakan median berdasarkan tipe kepribadian daripada means. Kenapa kami pilih ini? Karena untuk mempertahankan karakteristik distribusi setiap kelas. Untuk duplikat removal itu ada 486. Lalu untuk final dataset itu ada 2.414 sampel. Untuk fitur engineeringnya sendiri ada 7 fitur final. Lalu untuk perbandingan model, di sini kita dapat melihat bahwa SVM itu unggul di semua metrik, yang dimana ini menunjukkan kemampuan optimal dalam memisahkan kelas. Selanjutnya itu diikuti oleh KNN, Logistic Regression, Random Forest, dan Decision Tree. Untuk model terbaiknya sendiri, Super Vector Machine terpilih sebagai model terbaik dengan performa accuracy, precision recall, dan advanced score-nya cukup tinggi. Yang dimana ini menunjukkan bahwa model seimbang untuk kedua kelas. Baru itu ada hyperparametric tuning. Di sini itu untuk base parameter ada C, class weight, sama kernel. Untuk base CV akurasi itu ada 92,18%. Untuk 5 cross validation itu ada 92,42%. Yang dimana standar deviation-nya adalah 3,26%, menunjukkan model stabil dan generalisable. Untuk prediksi data baru, untuk prediksi data barunya sendiri, dapat kita lihat pada sampel 1 itu, time alone itu menunjukkan angka yang tinggi, yaitu 55, tapi social attendance-nya itu rendah, yaitu 2. Yang dimana prediksi ekstrovert dengan confidence-nya rendah, yaitu 56,9%. Baru pada sampel kedua itu time alone sangat rendah, yaitu 1, dan friend circle-nya dia 3, yang dimana dia menunjukkan ekstrovert dengan confidence sedang, yaitu 68%. Pada sampel ketiga dapat kita lihat bahwa social attendance itu social attendance-nya itu tinggi, itu ada di 5. Baru itu going outside-nya itu juga tinggi, dia ada di 6. Terus tidak drained dan confidence sangat tinggi, itu 92,2%. Pada kesimpulan, model performance itu SVM mengungguli algoritma lain dengan margin yang sangat signifikan. Untuk data quality, missing value dapat ditangani dengan baik menggunakan strategi imputation berbasis personality type. Fitur insight-nya itu ada time spent alone dan social event attendance adalah fitur yang paling diskriminatif.
Dan generalizability-nya itu untuk cross validation menunjukkan model memiliki konsistensi yang baik. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwa model berhasil dalam mengklasifikasi tipe kepribadian dengan akurasi tinggi dan memberikan insight yang valuable tentang faktor-faktor yang membedakan ekstrovert dan introvert. Sekian saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.